Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semua, sebelum dimulai pembelajaran ini, izinkan saya memberikan pantun kepada Bapak Ibu. Bunga sekuntum, bunga melati, Cakep. air perigi terasa hangat. Cakep. Assalamualaikum, selamat pagi, sambut pagi penuh semangat. Semangat pagi? Pagi. Oke, Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat semua di sini. Perkenalkan, saya Pancaningsih Widya Iswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu akan bersama di kelas ini selama 15 menit. Baiklah Bapak Ibu, kita hari ini masuk ke materi yang kedua. Minggu lalu kita sudah mendapatkan materi tentang perawatan bayi berat badan lahir rendah. Adakah yang bisa mengulang kembali materi yang kemarin? Dipersilahkan, ya silahkan Bu. Ya, materi kemarin adalah merawat bayi BBLR dan pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi BBLR. Baik, sebelum saya masuk ke pembelajaran, saya akan memberikan pantun kembali kepada Bapak dan Ibu. Pergi ke pasar beli tomat, jalannya terburu-buru. Untuk Bapak Ibu yang terhormat, kita belajar perawatan metode kangguru. Mari kita lanjut ke materi di sini adalah tujuan pembelajaran. Adapun dari tujuan pembelajaran di sini, diharapkan Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini mampu melakukan asuhan perawatan bayi berat badan lahir rendah atau BBLR atau disebut juga bayi prematur yang biasa disebutkan oleh masyarakat di sini, yaitu bayi BBLR sehat. Adapun indikator keberhasilan di sini adalah Bapak Ibu mampu menjelaskan perawatan bayi baru lahir yang kemarin sudah dilakukan. Kemudian saat ini adalah menjelaskan perawatan metode kangguru. Kemudian menjelaskan pemberian ASI dini pada bayi berat badan lahir rendah. Kemudian menjelaskan pemantauan pertumbuhan perkembangan pada bayi BBLR. Mungkin saya akan menjelaskan selanjutnya dengan menggunakan BBLR ya, supaya tidak terlalu panjang. Adapun dalam pemberian materi pokok di sini, perawatan metode kangguru dan sub pokok bahasan di sini adalah kita akan membahas tentang pengertiannya, manfaatnya serta tahapan metode kangguru. Mungkin ada yang bisa pernah mendengar apa itu definisi pengertian dari metode kangguru. Ada yang bisa menjelaskan? Silahkan. Metode kangguru itu adalah satu metode untuk penanganan bayi berat badan lahir rendah yang mana kulit dengan kulit antara kulit ibu dan kulit si bayi itu melekat atau menempel sehingga bayi menjadi hangat. Betul sekali. Beri mantap buat Bu Susi. Mantap. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari metode kangguru, yaitu cara efektif penanganan bayi BBLR atau bayi prematur dengan kontak skin to skin atau dari kulit ibunya dan kulit bayinya yang mengikuti kebiasaan dari kangguru. Kemudian manfaat dari metode kangguru. Di sini manfaat dari metode kangguru adalah karena mekanisme sumber panas dengan skin to skin berfungsi sebagai termoregulator, yaitu memberikan lingkungan termonetral bagi si bayi melalui hantaran panas si ibu. Ini adalah mempertahankan suhu tubuh si bayi. Kemudian selanjutnya adalah mencegah udara dingin. Kenapa? Dengan metode kangguru, seluruh badan bayi menjadi tertutup sehingga dalam keadaan hangat. Selanjutnya adalah waktu tidurnya menjadi lebih lama. Kenapa waktu tidurnya menjadi lama? Dengan kondisi penggunaan metode kangguru, bayi dalam keadaan rileks, yaitu beristirahat dengan posisi yang menyenangkan bagi si bayi. Kenapa? Karena mirip dengan posisi pada waktu dalam rahim ibunya, sehingga bayi bisa tidur dengan nyenyak dan menjadi lebih lama. Selanjutnya di sini pemakaian kalori berkurang. Dengan dalam dekapan ibunya, bayi jadi berkurang geraknya, sehingga dengan keadaan hangat, suhu tubuhnya tetap menjadi normal, sehingga pengeluaran kalori minimal di badan bayi itu dan sumber kalorinya tidak digunakan. Karena pada bayi dengan BBLR itu sumber kalorinya terbatas. Ya, karena memang rata-rata pada bayi BBLR itu badannya kecil, di mana lemak-lemak di tubuhnya cuma sedikit, sehingga diperlukan membatasi pergerakan dari bayi itu sendiri. Selanjutnya lagi di sini infeksinya berkurang. Mengapa infeksinya berkurang? Pada bayi BBLR, sistem imunitas pada bayi itu masih kurang, sehingga rentan terkena infeksi. Seperti mungkin Bapak Ibu kalau kita ketemu bayi itu ya, kan maunya cium atau memegang. Tetapi dengan kondisi seperti ini,
bayi BBLR itu dikurangi untuk sentuhan-sentuhan dari kita. Kemudian di sini mempermudah pemberian ASI. Kenapa mempermudah pemberian ASI? Dalam dekapan ibunya, bayi kan selalu melekat di badan ibunya, sehingga mudah untuk memberikan ASI. Kemudian lagi di sini tumbuh kembangnya menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kebutuhan ASI dari si ibu dapat diberikan langsung kepada bayinya sendiri. Yang terakhir adalah menghemat pengeluaran rumah tangga. Mengapa? Karena biasanya kalau di rumah sakit itu kita membutuhkan inkubator. Inkubator itu perawatan kalau di rumah sakit lumayan mahal gitu kan. Tetapi dengan menggunakan metode kangguru ini adalah menggantikan hantaran panas yang dihasilkan oleh kulit ibu dan kulit si bayi, sehingga menjadi kondisi hangat seperti dalam inkubator. Oke, baik. Oke, di sini selanjutnya saya akan mempraktekkan atau mensimulasikan penggunaan cara metode kangguru. Adapun alat-alat di sini adalah Bapak Ibu bisa lihat di sini ada hand sanitizer, kemudian ada termometer. Terus ada juga alat gendongannya atau bisa juga menggunakan kain panjang. Selanjutnya juga ini baju metode kangguru dan yang pasti bayinya. Di mana bayinya itu juga kita persiapkan topinya, kemudian kaos kakinya, sarung tangan, dan popoknya. Selanjutnya kita akan melakukan tahapan. Oke, di sini adalah SOP-nya. Jadi SOP ini adalah panduan teman-teman untuk melakukan praktek metode kangguru di sini. Kemudian ini adalah tahapan melakukan metode kangguru. Saya akan mencoba dulu melakukannya perawatan metode kangguru. Pertama kita cuci tangan dulu seperti yang tadi saya informasikan bahwa bayi ini mudah terkena infeksi ya, sehingga bila kita ingin menyentuh kita harus cuci tangan. Selanjutnya kita pegang bayinya, kita ukur suhu tubuhnya. Apabila suhu tubuhnya normal, maka kita lakukan perawatan metode kangguru. Kita menggunakan kainnya di sini. Oke. Selanjutnya kita gendong nih bayinya. Sorry. Sini. Oke. Jangan lupa untuk kakinya kita selipkan. Karena takutnya kalau kita tidak selipkan nanti jatuh. Oke. Oke, dan kepalanya dihadapkan ke kiri atau ke kanan supaya tidak nafasnya tertutup oleh badan kita. Tapi jangan lupa dalam melakukan metode kangguru, si ibu juga tidak menggunakan pakaian ya, karena tadi prinsipnya adalah skin to skin. Jadi bayinya juga telanjang, ibunya juga tidak menggunakan pakaian, tapi pada saat di dalam, sehingga kita membutuhkan baju tadi metode kangguru. Oke, selanjutnya kita pakai bajunya di sini. Bayinya tetap dipegang. Oke. Kita lakukan pakai bajunya. Oke. Tetap dilihat jangan sampai kepalanya menempel ke badan ibunya. Kita tutup rapat karena prinsipnya tadi adalah hangat. Oke, kita ikat di sini. Oke. Oke, sudah. Setelah saya sudah melakukan simulasi, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mencoba melakukan perawatan metode kangguru, dipersilahkan. Saya, Bu. Oh, silahkan. Baik, Mas Febri, kita akan melakukan praktek di sini. Coba Mas Febri silahkan sebutkan nama alat-alatnya apa saja yang digunakan untuk metode kangguru ini. Nah, baik teman-teman. Alatnya apa saja? Yang mesti harus kita persiapkan, satu hand Ya. sanitizer, lalu yang kedua termometer, Yes. lalu yang ketiga topi, Ya. yang keempat adalah sarung tangan, Tuh. yang kelima adalah sarung kaki atau kaos kaki, Oke. yang keenam popok, lalu gendongan bayi, Yes. lalu yang terakhir ini baju kangguru. Oke, silakan sekarang dipraktekkan saja langsung Baik. untuk menggunakannya. Oke. Kita pakai dulu untuk si Tadi cuci tangan sudah ya? cuci tangan tadi saya udah ya. Nah, kita pakai dulu untuk gendongan bayinya. Oke. Nah, kita cek Suhunya, dulu ya. suhu untuk bayinya ya. Oke, lanjut. Nah, setelah dari itu kita gendong bayinya. Oke. Oke, nah setelah gendong
Lalu deketin di ini, maaf bisa dibantu. Ya, ditempelkan ya. Ditempel ya. Nah, setelah ditempel, untuk Masukin. si kakinya dimasukin. Masukin, oke. Nah, biar nggak melorot. Iya, biar nggak merosot nanti ya. Merosot, ya. Oke, lanjut. Nah, setelah dari ini, diusahakan untuk biar nempel. Iya. Nah, Jangan nempel kepalanya ya kepada badan ibunya ya. baik. Nah, untuk Terus? selanjutnya si baju kanggurunya kita pakai. Bisa Oke, dibantu, Ibu? oke. Kita pakai ya. Soalnya gendong bayi jadi agak susah ya. Ya. Oke, lanjut. Oke. Oke, di sini. Kemudian Baik. diikat. Jangan lupa. Setelah dari ini, untuk si baju kanggurunya diikat. Oke. Ini diusahakan jangan terlalu ini ya, biar bisa napas si bayinya. Nih, oke. Baik itu ke kiri atau maupun ke kanan. Iya. Yang penting biar ada napas si bayinya. Oke. Berhasil. Beri mantap buat Mas Febri. Mantap. Oke. Terima kasih Mas Febri, luar biasa sudah melakukan dengan baik. Dipersilahkan duduk Baik, kembali. terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Kan tadi kita sudah menerangkan semua terkait metode kanguru. Ada yang ingin ditanyakan kepada saya? Silahkan. Ya, di sini pertanyaan lama penggunaan metode kanguru sampai kapan? Oke, baik. Penggunaan metode kanguru ini dilakukan sampai kapan gitu ya? Baik, saya akan coba jawab. Jika bayi sudah merasa nyaman dalam posisi kanguru, sudah merasa tidak nyaman dengan menggunakan posisi kanguru ini, maka kita stop penggunaan metode kanguru ini. Kemudian bila berat badannya sudah lebih dari 2.500 karena memang sudah normal, di mana tubuhnya sudah bisa berespon. Mungkin itu, Bu Ai? Oke. Mungkin itu saja. Pertanyaannya ada lagi? Oke, saya tadi sudah bertanya dan kita sudah mengikuti materi di sini. Untuk selanjutnya saya akan bertanya itu kepada Ibu Susi ya. Oh iya. Baik, Bu Susi. Oke. Sebutkan pengertian dari metode kanguru. Ya, terima kasih Bu Panca. Ya, silakan. Kalau antara kulit bayi dengan kulit si ibu sehingga bayi menjadi hangat persis seperti seekor kanguru. Luar biasa. Beri mantap buat Bu Susi. Mantap. Untuk yang kedua, apa manfaat metode kanguru? Ada yang bisa menjelaskan manfaatnya? Oh, silakan lagi Bu Susi. Ya, terima kasih Bu Panca. Ya. Kalau manfaat dari metode kanguru itu adalah mempertahankan suhu tubuh si bayi, Ya. kemudian mencegah bayi itu dari kedinginan, kemudian juga bisa bayinya itu tidur nyenyak, Oke. kemudian posisi bayi menjadi lebih nyaman seperti dia ada dalam rahimnya si. Oke, luar biasa nih Bu Susi. Oke, selanjutnya ada yang bisa kembali menjelaskan bagaimana tahap-tahap metode kanguru? Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Bu, Oh, silahkan Bu. saya coba ya Bu. Silahkan Bu Hayati ya. Simulasikan ya. Iya, yang tadi disimulasikan oleh saya dengan Pak Febri. Pertama cuci tangan. Iya. Ya, kemudian ukur suhu tubuh anak bayi. Oke. Kemudian kita pakaikan gendongan. Ya. Pakai gendongan. Kemudian masukkan bayi ke dalam gendongan. Dan terakhir kita pakai baju penghangat atau baju kangurunya. Oke. Udah Bu. Luar biasa. Rupanya semuanya menyimak dengan baik materi ini ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin saya akan buat kesimpulan setelah tadi pertanyaannya ada yang bertanya, saya sudah bertanya, kemudian semua juga bisa menjawab dengan baik. Saya akan membuat kesimpulan di sini. Kesimpulannya adalah metode kanguru itu adalah kontak skin to skin antara tubuh si ibu dengan si bayi, di mana kematangan dan termoregulasinya pada bayi belum sepenuhnya matang, sehingga diperlukan metode ini agar pertumbuhan dan perkembangan pada bayi menjadi cepat. Oke Bapak Ibu, saya akan lanjut di sini. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya, ini hari ini kita materi kedua, dan selanjutnya besok kita akan masuk ke materi ketiga dengan judul pemberian ASI dini pada bayi BBLR. Mungkin itu saja. Sebelum ditutup Bapak Ibu, saya akan kasih dulu pantun di sini. Hari cerah karena mentari. Mentari bersinar sejak pagi. Terima kasih saudara-saudari. Sampai jumpa esok pagi. Oke, Bapak Ibu. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu.
Mohon maaf jika selama proses di pembelajaran ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.